Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 dari mata perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kami akan membahas tentang seputar rekrutmen dan seleksi. Saya Fadil Roif sebagai moderator untuk mendiskusikan tentang seputar rekrutmen dan seleksi. Untuk pembicaraan pertama yaitu saya sendiri, saya akan membacakannya. 1. Definisi dengan rekrutmen. Definisi rekrutmen itu adalah komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi, dan sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut. Kemudian seleksi. Seleksi itu merupakan proses orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Nah, tujuan dari rekrutmen ini adalah serangkaian kegiatan dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan. Adapun tujuan yang lainnya yaitu untuk meningkatkan jumlah karyawan yang memenuhi syarat efisien mungkin, kemudian untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam, yang ketiga untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja, kemudian untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. Selanjutnya untuk mengevaluasi efektif tindaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. Kemudian untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen. Dan yang terakhir itu adalah untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap program-program tindakan alternatif dan pertimbangan hukum dan sosial menurut komposisi tenaga kerja. Selanjutnya yaitu sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen ini adalah yang pertama adalah pelamar langsung, yang dimana secara dikenal dengan istilah application at the gate, artinya para pencari pekerjaan datang sendiri ke suatu organisasi untuk melamar. Kemudian yaitu lamaran tertulis, yaitu para pelamar yang mengajukan lamaran tertulis melengkapi surat lamarannya dengan berbagai bahan tertulis mengenai dirinya. Selanjutnya lamaran berdasarkan informasi orang dalam, yang dimana para anggota organisasi sebagai pihak yang diketahuinya yang sedang mencari pekerjaan dan mengajukan lamaran. Nah, di sini berbagai pihak itu antara lain adalah lain dari sanak saudara, tetangga, teman, sekolah, dan berasal dari suatu daerah lainnya. Kemudian sumber rekrutmen ini layak dipertimbangkan karena beberapa alasan, yaitu 1. Para pencari tenaga kerja memperoleh bantuan dari pihak organisasi untuk mencari tenaga kerja baru. Kemudian yang kedua adalah para pegawai menginformasikan lowongan itu kepada teman atau kenalannya supaya berusaha agar hanya yang paling memenuhi syaratlah yang melamar. Dan yang ketiga adalah para pelamar sudah memiliki bahan informasi yang dimana tentang organisasi yang akan dimasukkannya. Dan yang terakhir adalah pengalaman yang banyak menunjukkan bahwa pekerjaan yang diterima melalui jalur ini menjadi sebuah pekerjaan yang baik karena biasanya berusaha untuk tidak mengecewakan orang yang membawakan mereka di dalam organisasi. Baik, saya alihkan kepada pembicara yang kedua. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Terdapat sumber-sumber rekrutmen, yaitu yang pertama seperti iklan. Jadi iklan ini sangat perlu untuk jalur rekrutmen yang paling sering dan paling banyak digunakan. Yang kedua yaitu instansi pemerintah. Di setiap pemerintahan negara dapat dipastikan adanya instansi yang fungsionalnya pasti untuk mengurus ketenaga kerjaan secara nasional. Dan yang ketiga yaitu perusahaan penempatan tenaga kerja. Jadi salah satu perkembangan baru dalam dunia tenaga kerja adalah tumbuh dan beroperasinya perusahaan-perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari
Yang keempat yaitu perusahaan pencari tenaga kerja profesional. Jadi perusahaan sangat mengkhususkan diri untuk tenaga kerja yang telah berpengalaman dan eksekutif. Dan yang keenam yaitu lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini sebagai sumber rekrutmen tenaga kerja baru yang menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah menengah, dan pendidikan pembatasan ini didasarkan kepada pemikiran sehingga pendidikan dapat tingkat sekolah dasarnya meluluskan anak-anak yang belum layak diperlakukan sebagai agar terciptanya atau terjadinya lapangan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu organisasi profesi. Jadi makin maju suatu masyarakat, makin banyak pula organisasi profesi yang dibentuk. Dan yang kedelapan yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja ini banyak negara serikat pekerja, tidak hanya dibentuk di organisasi atau perusahaan. Jadi tenaga kerja tersebut terlepas dari jenis pekerjaannya dan jenjang pangkatnya menjadi anggota, tetapi keterampilan seperti atau misalnya serikat pekerja bangunan, serikat kerja instalasi listrik, serikat perawat, dan lain sebagainya. Adapun peranan sebagai itu akan semakin penting apabila yang pertama, para penyelenggara memiliki informasi yang lengkap dan mutakhir tentang permintaan akan tenaga teknis tertentunya. Yang kedua yaitu para lulusan betul-betul merupakan tenaga kerja yang siap dipakai. Yang ketiga yaitu terjalinnya kerjasama antara berbagai organisasi atau perusahaan pemakai tenaga kerja. Dan yang keempat yaitu jalur ini merupakan salah satu jalur yang layak, yaitu dipertimbangkan oleh pencari tenaga kerja baru, terutama apabila dicari adalah tenaga kerja yang mahir menyelenggarakan berbagai kegiatan teknis operasional. Dalam proses rekrutmen ini terdapat proses rekrutmen yaitu terdapat poin-poin penting. Yang pertama penyusunan strategi untuk merekrut, dan yang kedua pencarian pelamar kerja. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu yang pertama, surat-surat rekomendasi. Pada umumnya, surat-surat rekomendasi tidak dapat berkaitan dengan kinerja pekerjaan karena semuanya mengandung pujian positif. Yang kedua, format lamaran. Pada tahap ini, perlu format buku formulir lamaran untuk mempermudah penyeleksi mendapatkan informasi atau data yang lengkap dari calon karyawan. Selanjutnya, tes kemampuan. Tes kemampuan adalah alat-alat yang menilai kesesuaian antara para pelamar dengan syarat-syarat pekerjaan. Selanjutnya, tes potensi akademik. Beraneka macam tes sejauh mana kemampuan pelamar dari mulai kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecepatan persepsi. Selanjutnya, tes kepribadian. Tes kepribadian menaksir sifat-sifat atau karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dengan bertahan lama. Selanjutnya, tes psikologi. Para pengusaha korporat atau pengusaha retail atau perdagangan enceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Tes ini dilakukan di atas kertas dan pensil untuk membuat para pelamar yang tak ber Selanjutnya, wawancara. Sebagai suatu pertemuan dari individu yang berhadap-hadapan satu dengan lainnya. Wawancara mempunyai tujuan khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran untuk itu. Berdasarkan pengertian di atas, maka suatu wawancara baru terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengharuskan adanya pertemuan pribadi. Yang kedua, mengandung suatu sifat formal yang diadakan dengan suatu tujuan.
Selanjutnya, persiapan wawancara. Persiapan wawancara, bentuk atau jenis wawancara apapun yang digunakan, keharusan melakukan persiapan terlebih dahulu merupakan hal mutlak. Selanjutnya, penentuan tujuan wawancara. Diadakan setiap wawancara pertama-tama harus mempersiapkan diri sendirinya terlebih dahulu agar dapat memenuhi kriteria sebagai pewawancara yang baik. Selanjutnya, apabila wawancara dilakukan dalam rangka seleksi, pengenalan terhadap organisasi perusahaan umum, kondisi kerja dan spesialisasi jabatan harus sudah dilakukan dalam rangka perseleksi. Selanjutnya, apabila langkah di atas telah dilaksanakan, wawancara tujuan yang ya Allah, kucing setan. Bibiku di cut saya bisa kan? Selanjutnya, apabila langkah di atas telah dilaksanakan, wawancara mulai menentukan secara terinci tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, menentukan waktu pelaksanaan wawancara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau waktu pelaksanaan wawancara bisa bervariasi. Selanjutnya, menetapkan tempat pelaksanaan wawancara. Wawancara dapat dilaksanakan secara efektif apabila ruangan yang digunakan terhindar dari kemungkinan terganggunya. Sebaiknya ruangan yang nyaman. Nomor 3 yang selanjutnya, pelaksanaan wawancara. Ada 3 hal yang perlu diperbaiki dalam rangka pelaksanaan wawancara, yaitu yang pertama, jenis pertanyaan yang diajukan, yang kedua, pendengar yang baik, dan ketiga, gerak-gerik. Selanjutnya, wawancara dengan supervisor. Tanggung jawab terakhir untuk keberhasilan pekerja yang baru diterima terletak pada supervisor yang sering dapat mengevaluasi kemampuan-kemampuan teknis pelamar dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan khusus pelamar dengan tepat. Selanjutnya, evaluasi medis atau kesehatan. Proses seleksi termasuk pula evaluasi medis pelamar sebelum keputusan mempekerjakan karyawan dibuat. Peninjauan yang realistis. Peninjauan pekerjaan yang realistis menambah wawancara atau pengawas atau supervisor. Selanjutnya, assessment center atau assessment center adalah cara penilaian para karyawan dengan menggunakan tempat tertentu untuk menguji pelamar dan dalam suatu simulasi atas tugas-tugas yang diminta. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada anggota yang lainnya. Baik, akan saya lanjutkan. Dari segi kemampuan dan keterampilan, pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara wajar dan dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen akan dapat mencegah suatu organisasi akan mengalami surplus pengawasan, kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Dewasa ini dapat disaksikan siklus karyawan, dan demikian banyak pegawai anggaran negara yang sesungguhnya hanya membutuhkan karyawan sekitar 2 juta atau 3 juta. Dalam kenyataannya, jumlah karyawan telah melampaui batas yang melebihi 4 juta orang sehingga menimbulkan surplus lebih dari 1 juta orang yang berakibatkan tekanan yang sangat berat pada anggaran belanja negara. Secara umum telah terjadi karyawan. Setiap tahun selalu saja terjadi rekrutmen yang akibatnya semakin memberikan beban anggaran yang lebih tinggi, mengurangi potensi pembangunan pada sektor yang lain. Tapi tidak berarti bahwa dalam suasana surplus karyawan secara integral tidak dirasakan kekurangan pegawai negeri pada sektor-sektor tertentu, seperti tenaga, penyuluhan, penelitian, guru, tenaga medis, kepolisian, dan lain-lain.
Oleh karena itu, sangat diperlukan perhatian rekrutmen dan seleksi di lingkungan pengawasan. Penataan seleksi dan rekrutmen yang lebih baik juga mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi SDM lainnya, seperti orientasi dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kinerja, organisasi, departemen SDM dalam suatu perusahaan secara manajerial. Artinya tidak semua kegiatan rekrutmen dan seleksi dilaksanakan oleh setiap karyawan, baik secara sendiri maupun yang tergabung dalam perusahaan seperti rekruter. Pelaksanaan berbagai tes yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan. Demikian baik dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah rekrutmen dan seleksi karyawan pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Sebelum membuka lowongan pekerjaan, pihak perusahaan biasanya akan melakukan proses rekrutmen terlebih dahulu. Proses ini dilakukan agar perusahaan mengetahui apa saja kebutuhan posisi tersebut. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses ini dilakukan untuk mencakup berbagai hal, yaitu bagaimana dan lewat apa lowongan dipublikasikan, siapa saja yang akan menunjang keseluruhan proses rekrutmen. Yang ketiga, mempublikasikan lowongan pekerjaan. Di era digital ini, perusahaan mulai mempublikasikannya secara daring dengan beberapa langkah, yaitu melalui situs resmi perusahaan tersebut, melalui situs khusus lowongan pekerjaan, lewat media sosial perusahaan. Yang keempat, meninjau lamaran yang telah masuk. Lamaran ini biasanya akan ditinjau dan disaring oleh pihak HRD. HRD akan menyaring lamaran berdasarkan syarat dan spesifikasi yang mereka tuliskan dalam lowongan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Yang kelima, menyeleksi CV. Menyeleksi CV ini melalui email, pos, atau yang telah berada di meja HRD tersebut. Yang keenam, HRD melakukan interview. Proses ini dilakukan untuk menggali skill atau kepribadian dengan mencocokkannya dengan hasil interview CV. Yang ketujuh, user interview. Tahap ini dilakukan di mana proses interview dilakukan sama user yang akan menggunakan user saat bekerja. Yang kedelapan, psikotes. Psikotes itu ada dua. Yang pertama, psikotes seleksi adalah dilakukan di awal ketika screening sudah dilakukan. Yang kedua, psikotes profiling. Psikotes profiling adalah proses setelah interview untuk mengetahui kepribadian secara utuh. Yang kesembilan, penawaran gaji. Penawaran gaji ini ada tiga. Yang pertama, offering salary atau konvensional dan modern. Yang kedua, konvensional atau dipanggil secara langsung untuk menentukan penawaran gaji. Yang ketiga, modern, melalui via HP, email, dan lain-lain. Selanjutnya, MCU. MCU adalah tes kesehatan untuk menentukan apakah si karyawan tidak ada riwayat penyakit yang akan mengganggu pekerjaannya. MCU ini dilakukan sesuai ketentuan tes pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, menandatangani kontrak. Proses menandatangani kontrak kerja dan aturan ini menggunakan materai agar tidak adanya pelanggaran yang disengaja. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ucapkan kepada saya Elvira Rosa. Dengan berakhirnya diskusi maka berakhirlah kita hari ini. Saya sebagai moderator Fadil Roif pamit undur diri. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.